Nanti antara ngantuk sama Benoni ya tak suruh rekam. Ya. Oh, Pak. Kamu rekam. Bisa nggak? Benoni klik record, bisa record nggak? Punya saya sudah bisa. Saya Jadi bisa. kalau mau record bisa masing-masing atau satu Ya orang. itu ada boleh. hand di situ kan bisa. Aku Record hand. mau report. Sudah Pak, sebentar Pak. Tak cek. Sebenarnya satu orang aja nge-record Masuk, Pak. Ya, nanti ya. di-upload di Google ya. Oke, sudah recording statusnya kok Pak. Ya. Ya Benoni ya. Renderingnya suwe. Ya, rendernya agak lama. Ini pause sama ini stop ya. Ingetin ya. Tolong menghadap ke lampu. Pak, bisa tunggu Bu Ingrid sebentar ya, Pak ya? Halo, Pak. Statusnya ada recording. Yang masuk semua kok. Apa, Pak? Sudah masuk semua. Bagaimana? Enggak, bisa. Ya, oke. Tadi suaranya mati, suaranya apa? Enggak kedengaran suaranya, jadi saya live dulu. Punya Pusuka juga ya, enggak dengar, enggak keluar suara. Ini saya keluar. Bapak, Ibu-ibu, waktu Pak Kit presentasi ini saya mute all ya supaya tidak Ya, ganggu. itu saran saya. Ya. Ya, Pak. Betul. Ya, Pak, bisa kita mulai sekarang? Pak, sebentar Pak, sebelum mulai, bisa tolong cek Bu Ingrid. Pak Gogo sudah masuk itu. Sudah. Kalau Pak Gogo di kantor, Bu Ingrid di rumah. Walah, Sudah semua. Kita semua saya serahkan pada Pak Kit ya, saya mute all ya. Ya. Oke. Oke, baik. Kecuali Pak Kit. Pak Kit di unmute. Alright, there we go. Oke, jelas? Tolong kasih jempol. Semua bisa dengar baik-baik. Bisa lihat wajah layar saya? Siap. Oke. Ini merupakan permulaan dari satu petualangan yang saya tidak tahu saudara akan menangis atau saudara akan bersukacita, tetapi ini akan menjadi a long journey, saya yakin. Bukan hari ini punya, tapi untuk tempuh ini. Saya sendiri ya tidak kaget, tetapi juga sedikit kaget waktu Pak Gatot hubungi saya dan katakan bahwa Sati langsung online untuk semester depan. Saya pernah cerita bahwa kira-kira 20 tahun lalu saya sudah mulai pikir-pikir ke sana, tapi belum waktunya. Sekarang secara terpaksa sudah waktunya. Jadi tujuan saya hari ini adalah untuk bicarakan secara umum beberapa konsep mengenai belajar daring. Lalu perkenalkan sejauh kita ada waktu, tujuan saya kita selesai tidak lewat jam 9, kecuali ada yang mau bertanya. Saya bersedia lewat jam 9, tetapi dari sisi pertemuannya, saya kira kita bataskan sampai di situ. Jadi mari saya presentasi sedikit saja. Nah, sedikit sebagai latar belakang, sebagian saudara tahu bahwa waktu saya ikut kuliah PhD saya, mayoritas dari mata pelajaran saya adalah mata pelajaran online learning. Dan memang itu itu beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi saya rasa tidak rugi dengan cara belajar seperti itu. Justru ada banyak keuntungan. Memang ada kelemahannya, tapi ada banyak keuntungan. Salah satu adalah saya bisa tetap ada di Indonesia dan melayani di tempat sambil belajar. Jadi hari ini kita mau bicarakan beberapa konsep. Jadi semua bisa lihat layar saya.
beberapa pertimbangan yang saya mau lempar kepada saudara. Ini tidak terlalu rumit, saya cuma pakai sedikit di layar supaya bisa. Jadi saya bayangkan ada 3 atau 4 unsur utama yang harus kita pikirkan untuk belajar online berhasil. Pasti yang awal, pemikiran kita yang awal adalah bagaimana kita akan mempresentasi bahan pelajarannya. Dan saya sudah pikir-pikir, ini mungkin tidak segala-galanya, tetapi saya pikir-pikir ini yang masuk di otak saya. Pertama, kita menggunakan bahan yang saya sebut bahan tradisional, yaitu bahan yang tertulis. Saya bayangkan sudah pasti kuliah saudara, khususnya kuliah yang bukan kuliah spesial seperti bahasa dan lain, tapi seperti kuliah-kuliah teologi, kuliah pelayanan, pasti akan pakai buku. Dan mungkin saudara pun punya diktat yang akan disampaikan kepada. Itu saya kira tidak terlalu banyak perlu dibicarakan. Lalu, lebih dari itu, bagaimana kita akan menolong mahasiswa menangkap bahan? Berikutnya, kita menciptakan apa yang saya namakan laman statis atau just a web page gitu ya, yang di dalam, semua ini di dalam Moodle, nanti Moodle-nya kita belajar belakangan. Laman statis, mungkin sekedar seperti ketikan dan mungkin dikasih grafik-grafik, atau mungkin bisa dibantu dengan rekaman audio dari saudara sebagai dosen. Itu bisa dipakai. Lalu saya tambah lagi yang buat saya mungkin sedikit lebih berguna, yaitu yang saya sebut rekaman video. Nah, rekaman video itu bisa saja saudara berada di depan kamera, entah itu menggunakan HP atau apa, lalu rekam wajah saudara. Menurut pandangan saya, yang mungkin lebih menguntungkan lagi adalah kalau saudara masih bisa menggunakan PowerPoint, yang pasti semua sudah punya, kan saudara pernah ngajar pelajaran-pelajaran ini, tetapi PowerPoint itu mungkin ditambah dengan jelas dengan audio, kadang dengan wajah dan seterusnya. Saya ada beberapa contoh. Lalu mungkin saya tulis di bawah, mungkin ini sedikit urut ya dari paling non interaktif sampai paling interaktif, yaitu live teaching menggunakan seperti Zoom atau Google Meet atau lain sebagainya. Enak juga kalau kita bisa menggunakan sistem live teaching, ada banyak keuntungan, masing-masing ini ada banyak keuntungan, tapi juga ada tantangan-tantangannya. Oke, jadi itu yang pertama yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita mempresentasi bahan-bahan. Pertimbangan kedua atau unsur kedua yang saya memikirkan untuk keberhasilan online learning adalah menjamin interaksi. Nah, di sini maksud saya, kita harus menjamin bahwa mahasiswa tidak hanya pasif, menerima secara pasif, tetapi mereka berinteraksi dengan bahan pelajaran kita, supaya bahan pelajaran itu ya masuk. Nah, kita tahu belajar online ataupun belajar biasa di dalam kelas, ini tetap sesuatu yang dosen selalu mengusahakan supaya mahasiswa berinteraksi dengan bahan dan itu supaya ya masuk. Jadi saya tulis di sini diperlukan interaksi untuk menjamin bahwa mahasiswa menangkap dan memahami tujuan belajar yang kita tentukan. Ada beberapa cara pun yang saya memikirkan. Pertama, misalnya diskusi live, yaitu melewati Zoom atau Google Meet. Saya kira itu bagus. Ini yang banyak sekali dipakai waktu saya kuliah, yaitu forum interaksi. Nanti saya akan memberikan contoh, tetapi supaya saudara bisa mengerti gagasan forum, di sini seorang dosen menulis satu pertanyaan di dalam aplikasi Moodle, lalu masing-masing mahasiswa
harus menulis tanggapan. Biasanya tanggapan itu tidak harus panjang, tetapi harus terpikir, ya, well thought out gitu ya. Forum interaksi. Dan ada satu lagi yang namanya Google Lesson, itu saya tidak terlalu banyak bicarakan dahulu. Jadi pertama-tama kita bicara mengenai bagaimana kita akan mempresentasikan bahan. Kedua, kita berbicara bagaimana kita akan menjamin bahwa mahasiswa yang mengikuti secara daring akan betul-betul berinteraksi sehingga mereka sehingga bahan itu masuk. Lalu unsur ketiga yang saya memikirkan adalah evaluasi. Jelas bagaimanapun juga kita butuh untuk bisa menyerahkan nilai, dan memang evaluasi itu adalah satu jaminan bahwa mahasiswa telah menangkap sekurang-kurangnya sesuai standar minimal. Jadi saya pikir ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan tugas tertulis tradisional. Nah, saya pakai istilah tradisional dalam pengertian sudah kita lakukan cara-cara ini. Misalnya tulisan singkat, assignment, ulasan, book review, ulasan buku, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam hal ini mereka tetap mengerjakan bahan tersebut di dalam komputer mereka. Hanya bedanya mereka menyerahkan, mereka mengunggahnya ke dalam Moodle, dan saudara dosen tinggal buka di Moodle dan baca dan kasih nilai. Tidak pakai kertas. Menurut pribadi saya, kalaupun Sati sudah kembali menggunakan kuliah di tatap muka dalam kelas, saya kira banyak di antara saudara masih mau menggunakan sistem menerima tugas dengan cara demikian, karena ini akan sangat meringankan dalam pengertian tidak harus bawa-bawa kertas, tidak ada alasan saya serahkan tapi tidak diterima atau bagaimana dan bagaimana. Dan apalagi kalau seperti kita yang mengajar blog yang tugasnya diserahkan 1-2 bulan kemudian dan selalu tercecer-cecer. Itu buat saya yang saya paling tidak suka mengenai blog, karena walaupun tugas harus diserahkan pada tanggal sekian, kadang dikirim melalui email, ya pokoknya itulah. Oke, jadi itu satu cara untuk evaluasi yang sudah kita lakukan. Lalu cara kedua juga sudah kita lakukan, yaitu melalui kuis dan ujian. Tetapi itu dilakukan secara daring, dan Moodle mempersiapkan buat kita cara-cara yang yang paling mudah, ya istilah mudah mungkin bukan istilah yang terbaik, tapi mempersiapkan cara untuk kita melakukan kuis online. Dan memang saya tahu ada beberapa pertanyaan, apakah ada nyontek, bagaimana, dan kami menyadari tantangan tersebut, dan kami harus hadapi dan coba mencari cara bagaimana untuk menghadapi itu. Jadi evaluasi. Nah, terus terang berpindah dari belajar langsung di dalam kelas ke belajar daring online merupakan satu tantangan besar bagi dosen. Saya pribadi berpikir kalau secara ideal ini belajar online akan diterapkan di Sati secara bertahap. Maksudnya mungkin masing-masing dosen dalam satu semester mengajar 2 atau 3 pelajaran biasa, lalu 1 pelajaran daring, ya, supaya bisa menyesuaikan. Tetapi ya rupanya ini COVID memaksa kita untuk untuk mau tidak mau ya harus berbuat begini. Saya kira bagus juga kita sudah pikir cukup jauh hari. Tantangan utama yang saya kira akan menjadi masalah bagi dosen adalah mempersiapkan semua yang diperlukan
untuk beberapa mata kuliah dalam waktu yang menurut saya relatif singkat. 2 bulan mungkin saudara kira itu saudara akan libur sampai, tapi terus terang, kalau ini mau dilakukan yang menurut saya cukup bagus, mungkin 2 bulan ini akan menjadi waktu yang saudara akan bekerja keras sekali. Saya harap masih ada waktu untuk libur, tetapi mungkin ya kita akan lihat bagaimana. Nah, tidak berarti bahwa segala sesuatu harus siap sebelum pembukaan kuliah, tetapi saya kira akan sulit kalau saudara menunggu saat pembukaan kuliah baru saudara mau mulai mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu. Itu akan menjadi tantangan besar. Itu tantangan kedua adalah satu learning curve untuk aplikasi Moodle. Dan dalam hal ini saya dibantu dengan Bagus dan Han akan berusaha menolong saudara untuk bisa menguasai ini, untuk bisa menjadi pakarnya di dalam segala sesuatu. Terus terang, saya bicara singkat mengenai Moodle. Beberapa hari lalu, waktu saya bertemu dengan BPH dan Kepala Prodi, kita bicarakan program mana yang mau kita gunakan, karena ada yang memang ada 2 yang memang ada puluhan, tetapi ada 2 yang dipertimbangkan, yaitu Google Classroom dan Moodle. Dan saya sudah mencoba menguji kedua-duanya. Google Classroom memang bagus, tetapi waktu saya pernah coba Moodle kira-kira 20 tahun lalu, dan waktu saya kembali mulai mempelajari, saya menemukan bahwa kalau Moodle mempunyai kekurangan Moodle adalah kelebihannya. Nah, mungkin saudara bingung, apa maksud saya? Kekurangannya adalah kelebihannya. Maksud saya adalah Google punya jauh terlalu banyak fitur sehingga dosen akan menjadi bingung, ini semua artinya apa? Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana saya bisa membuat Moodle sesederhana mungkin. Saya menutup fitur-fitur yang tidak diperlukan, bukan untuk membatasi dosen-dosen, tetapi untuk terus terang untuk boleh dikatakan meringankan tugas belajar saudara mengenai Moodle. Jadi singkatnya, we want to help you succeed. Saya sudah komit kepada Pak Gatot. Sebenarnya saya harus mengajar sebuah kuliah di online di GMS bulan ini, tetapi saya bilang, oke, kalau kita mau berbuat begini, saya minta kuliah saya ditunda atau diganti lain waktu, dan saya akan fokus waktu saya, walaupun saya di sini dan kalian ada di sana, saya akan fokus waktu saya dan usaha saya untuk menolong saudara. Jadi boleh dikatakan di dalam waktu Juni dan Juli ini, saya belum dengar kuliah saya kapan nanti, tapi di dalam waktu sekurangnya Juni 2, 3, 4 minggu ke depan, saya akan fokus waktu saya untuk menolong saudara berhasil. Nah, apa yang akan saya berbuat? Well, langkah awal saya akan mempersiapkan tutorial untuk saudara, untuk membimbing saudara. Sebahagian akan tertulis supaya saudara bisa print dan itu berada di depan mata sambil saudara bekerja. Juga saya akan mempersiapkan tutorial online secara video. Memang kalau saudara
kalau saudara nyaman dengan bahasa Inggris, tutorial untuk Moodle dalam bahasa Inggris bukan ratusan, ribuan. Sangat lengkap. Nah, sudah ada beberapa di dalam bahasa Indonesia. Ada satu seri tutorial Moodle dalam bahasa Indonesia. Yang saya perhatikan adalah kira-kira separuh dari tutorial yang dia lakukan adalah untuk setup dan administrasi, dan saudara tidak perlu menguasai hal itu. Itu saya akan bertanggung jawab, dan bukan masalah setup, sudah di setup dan tinggal saudara memakai. Jadi kami akan coba mengisi keperluan kebutuhan untuk training dalam bahasa Indonesia, dan ya kira-kira begitu. Nah, jadi hari ini saya mau secara cepat, dan sekali lagi izinkan saya, karena saya suka mengulang-ulang, izinkan saya mengingatkan kembali apa yang saya lemparkan. Pertama, bagaimana kita akan menyampaikan bahan pelajaran kepada mahasiswa. Terus terang, saya masih harus melakukan sedikit riset untuk membantu saudara yang mengajar bahasa. Ya. Misalnya, saya tidak tahu yang mengajar Yunani dan Ibrani. Itu akan menjadi tantangannya tersendiri. I don't know. We'll have to find out the best way to do that. Saya kira mengajar bahasa Inggris pasti ada bahan-bahan yang mungkin bisa dipinjam dari orang. I don't know. Tetapi mayoritas saudara akan memberikan pelajaran yang kita boleh katakan secara tradisional. Maksudnya teologi, pelayanan, sosiologi, dan lain sebagainya begitu. Jadi menyampaikan bahan. Terus terang, saya mau tantang saudara, dan saya pribadi untuk kuliah-kuliah, nah kali ini saya cuma mengajar satu mata kuliah, saya mau mempersiapkan semua, ya sebanyak mungkin ceramah saya akan mempersiapkan dalam bentuk terekam dengan video, dengan PowerPoint, dengan wajah saya, dengan PowerPoint. Bukan hanya untuk kali ini, supaya nanti kalau saya diminta lain kali, tidak terlalu sulit, entah itu bisa bertemu langsung, apalagi saya mengajarnya banyak pakai blog ya. Jadi saya bisa katakan sebelum blog mulai, tolong nonton semua kuliah ini, nanti kita kumpulnya lebih banyak. Jadi saya sendiri mau melakukan itu, dan itu ini boleh dikatakan menguasai teknologi. Bagi sebahagian saudara akan gampang, bagi sebahagian lain saudara akan merupakan stretch. Saudara akan harus belajar banyak, begitu. Tapi sekali lagi, we want to help you succeed. So, presentasi, interaksi, evaluasi, dan saya menutup bahagian ini dengan mengatakan we want to help you succeed. Nah, itu dia. Jadi mungkin Pak Gani bisa buka supaya bisa bertanya. Saya kasih waktu bertanya secara konseptual dulu, bukan secara teknis, dan itu secara konseptual dulu. Kalau saudara suka bertanya, karena setelah ini saya mau berikan satu presentasi bagaimana Moodle menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Karena sudah saya buka. Jadi bisa di-unmute. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mata kuliah yang sifatnya membutuhkan praktikum?
bagaimana mata kuliah yang membutuhkan praktikum? Bagaimana mengakomodirnya di dalam? Very good question. Very good question. Saya bisa melempar 1-2 ide, tapi terus terang saya tidak punya jawaban yang bagus. Oke? Contoh misalnya khotbah. Kalau tidak salah Amelia yang ngajar khotbah ya, betul? Bukan, Tony. Oh ya. Saya itu Kika. Oke, tapi misalnya khotbah. Saya kira itu tidak sulit. Tinggal minta mahasiswa rekam dengan entah audio saja atau rekam dengan dia punya HP, masukkan itu rekaman di Google Drive-nya sendiri atau upload di YouTube. Itu saya rasa itu gampang ya. Dan dalam pembahasan saya dengan Pak Han beberapa hari lalu, mana dia? Masih ada. Oh dia, ini wajahnya. Dia mengajar bahasa Inggris, lalu dia ada satu saran bagaimana kalau kita suruh mahasiswa membuat devotional, entah devotional di dalam bahasa Inggris lalu dikeram begitu. Nah, untuk macam begitu saya kira tidak terlalu sulit. Tetapi terus terang, untuk jenis praktikum seperti pergi dan melayani di gereja dan lain sebagainya, saya tidak tahu jawaban untuk itu. Saya rasa mau tidak mau kita harus menciptakan jaringan mungkin harus menciptakan hubungan seperti kita lakukan sekarang mungkin, tapi lebih aktif kita menciptakan hubungan dengan mungkin seorang gembala sidang, lalu ada evaluasi dan I don't know. Tapi very good question. Yang lain? Silakan di-unmute kalau bertanya. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan berarti jelas, itu kan? Artinya, bagi semua jelas? Yang jelas semua angkat tangan. Yang jelas. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau demikian, saya mau memberikan sedikit demo dari program Moodle. Nah, program Moodle adalah program yang BPH dan Kepala Prodi telah menyepakati untuk memakai, dan di dalam 3-4 hari yang lalu, saya sudah mempersiapkan sebuah server. Saya sudah install Moodle untuk Sati. Dengan bantuan Bagus, Benoni, dan Indri, kami sudah mempersiapkan semua mata pelajaran. Masing-masing saudara sudah punya account, dan semua saudara seharusnya menerima email dari Bagus. Nah, kenapa Bagus? Karena Bagus adalah orang support. Jadi kalau saudara terima sesuatu dari Bagus, belum tentu itu pribadi dari Bagus, tetapi itu dari sistem Moodle atas nama Bagus. Oke. Tetapi Bagus ini saya beritahu saudara, Bagus sudah bersedia untuk mengistirahatkan rencana pengembangan pribadinya selama 6 bulan. Itu lihat, jempol untuk menjadi support Moodle di kampus Sati. Thank you so much, Bagus.
Saya pribadi akan mengatakan bahwa kalau saya disuruh pilih seorang yang menjadi support, tidak ada yang lebih hebat yang akan saya pilih. Good guy, hard worker. Dan juga Pak Han, kalau saya tahu Pak Han juga ada pekerjaan lain, kalau saya tidak salah ya, masih bekerja di pekerjaan lain, tapi dia juga sudah bersedia menjadi support. Nah, bersama dengan semua ini, kami mau, sekali lagi, kami mau menolong. Oke, nah cukup di situ. Saya sekarang mau menunjukkan kepada saudara, sebentar saya cek ini chat dulu. Apakah ada, oke, saya cek chat, tidak ada pertanyaan. Oh ya, kalau saudara mau bertanya di chat, boleh juga ya. Oke, sekarang saya akan share screen saya. Mungkin saudara bisa lihat ini. Apa ini cukup jelas? Bisa dibaca? Oke, nah ini adalah program Moodle untuk Sati. Saudara sudah terima sebuah email yang juga berisi login-nya, tetapi kalau saudara lupa, ingat saja, e-kuliah seperti elektronik kuliah, .stt1.org, itu dia, dan dia akan muncul seperti ini. Saya akan login, ya, saya akan login, dan terus terang, waktu saudara login, mungkin saudara akan lihat sedikit berbeda karena saya login sebagai administrasi. Bisa jadi ada hal-hal yang di layar saya ada, di layar saudara tidak ada. Jadi tolong maklumi. Okay, alright. What's it doing to me here? Alright, cancel. Yeah, okay. Oke, jadi sekarang ini menjadi layar Moodle. Sekali lagi, kalau saudara login di site home, semua mata kuliah Sati, saya ini cepat-cepat, tapi semua mata kuliah di Sati sudah untuk semester yang akan datang sudah masuk. Dan baru sebelum kita mulai tadi, saya sudah mendaftarkan berdasarkan laporan dari Benoni, saya sudah mendaftarkan masing-masing dosen S1 sudah dijadikan dosen dalam mata kuliahnya sendiri. Berarti waktu saudara membuka Moodle, saudara bisa melihat mata kuliah yang akan saudara ngajar, itu saudara sudah bisa edit. Saya punya saran, sebelum saudara main edit, ya belajar sedikit, tapi kalau salah-salah, oke, no problem. No problem. Kalau sedikit salah, kami bisa tolong. Oke? Jadi, lebih baik saudara coba dengan berani daripada segan dan tidak maju. Oke? Nah, untuk ini, saya sudah mempersiapkan sebuah pelajaran khusus namanya Moodle untuk dosen Sati. Dan masing-masing saudara telah terdaftar sebagai mahasiswa, bukan sebagai dosen, tapi sebagai mahasiswa di dalam pelajaran ini. Nah, saya ada alasan untuk hal ini, supaya saudara bisa melihat view sebagai seorang mahasiswa. Jadi nanti siswa saya kalau login, nanti kelihatannya seperti ini. Jadi kalau saudara login, saudara adalah dosen di dalam pelajaran S1-nya, tapi saudara adalah mahasiswa di dalam pelajaran Moodle untuk dosen Sati. Nah, tadi saya sudah bicarakan beberapa cara bagaimana presentasi bahan. Jadi saya mau lebih dahulu memberikan beberapa contoh. Oke, ini adalah layar dan ini adalah layar
dari course homepage dari Moodle untuk dosen sati. Saudara boleh lihat bahwa setiap mata pelajaran di dalam Moodle disebut course atau kursus. Jadi kalau dengar istilah kursus, itu sama dengan mata pelajaran. Setiap mata pelajaran bisa diorganisir dengan berbagai cara. Yang besar adalah diorganisir melalui unit studi, atau diorganisir melalui minggu. Nah, saya kira yang paling tepat buat kita di sekolah seperti sekolah tinggi seperti Sati adalah unit. Karena saya pribadi tapi kalau saudara lebih suka memakai minggu bisa. Jadi kalau saudara punya kuliah yang ada sekarang, nah saya beri contoh, maaf saya berikan contoh dulu supaya saudara bisa lihat sebuah mata pelajaran yang belum ada isi sama sekali. Misalnya teologi kontemporer. Yang ada baru judul saja. Nah, saudara boleh lihat ada bagian awal dan ada 4 topik. Di sini pakai istilah topik. Saudara boleh pakai istilah apa saja. Topik, unit, apa. Kalau cukup 4, ya bagus. Kalau mau nambah juga boleh nambah. Boleh banyak, boleh kurang. Jadi ini yang masih kosong. Ini saya sudah rubah kata topik menjadi unit contoh-contoh aktivitas Moodle. Lalu yang berikut, menggunakan Moodle secara efisien. Lalu yang berikut, pembentukan visi. Inilah semacam unit contoh dari salah satu pelajaran saya. Oke? Jadi ada unit, dan di dalam masing-masing unit boleh dimasukkan kegiatan sebanyak-banyaknya. However many you need. Berapapun yang kau perlukan, boleh masuk. Jadi, contohnya, general unit selalu ada pengumuman. Ini sudah semua dapat. Di sini saya kasih masuk silabus saya. Oke, jadi ini saya klik dan dia muncul. Saudara bisa lihat. Ini silabus saya. Dia muncul begini. Bisa begini. Ini bisa di-download. Ya, seperti biasa. Ini kebetulan PDF. Nah, oh ya, saudara, hari ini tujuan saya adalah perkenalkan. Oke, belum tentu saudara harus kuasai semua ini. Tapi saya mau saudara punya gambaran besar supaya saudara bisa, oh ini yang bisa saya lakukan. Nanti saya akan coba untuk memberikan petunjuk satu persatu. Oke, jadi so ini contoh dari silabus. Oke, contoh. Saya kembali. Nah, di bawah sini ini beberapa kegiatan atau activity. Alright. Tadi saya sudah berikan beberapa saran. Presentasi bahan dengan laman statis. Oke. Ini laman contoh dengan rekaman audio. Oke. Coba lihat. Saya klik. Dan sekarang muncul, nah memang ini bahasa Latin, bahasa contoh yang biasa kita pakai, yang disebut ipsum lorem. Tidak perlu saudara baca dan mengerti, kecuali pintar bahasa Latin. Saya tidak tahu, Agus pintar bahasa Latin mungkin ya. Jadi di sini, saya sudah memasukkan bahan-bahan, dan saudara juga bisa berbuat begini. Misalnya saudara punya sebuah diktat, yang hanya mau dibaca. Atau, saudara kalau mau, bisa juga membuat diktat yang mau di-download, kayak PDF, bisa, atau Word. Semua itu bisa. Jadi saya menambah sebuah grafik di sini, dan ini yang menarik sekali menurut saya mengenai Google, saya rekam langsung. Tidak harus pakai apa-apa, tinggal buka Moodle, ketik-ketik,
lalu saya tekan tombol tertentu, dan saya bisa rekam. Nah, coba saya harap saudara bisa dengar ini. Well, rupanya tidak bisa. Rupanya ada masalah. Saya lupa colok mikrofon saya waktu saya rekam itu. Tapi saudara bisa. Nah, dan ini memang kalau saudara tidak berani coba cara video, karena memang terus terang merekam video merupakan hal yang it's a little bit challenging, cukup menentang. Dan kami akan memberikan pelajaran-pelajaran mengenai itu, tetapi ya terus terang, yang paling mudah adalah saudara memberikan bahan di layar, lalu saudara klik satu tombol, dan saudara rekam sampai 5 menit suara saudara. Ya, jadi itu bisa. Dan dengan demikian, dengan hanya menggunakan layar Moodle, saudara sudah bisa siapkan sesuatu yang bisa menyampaikan. Nah, menurut pribadi saya, itu adalah level yang agak paling ke bawah untuk soal bahan menarik. Paling ada suara saudara. Mungkin saya bisa berikan contoh lain. Saya kira ada contoh yang sudah saya. Let me see. Where's my book? Yeah, let's see. Here's another one. John Kotter menegaskan bahwa hal yang bisa mendengar utama dan pertama di dalam menciptakan atau mempersiapkan diri. Oke. Nah, yang saya lakukan, saudara lihat, saya tulis sedikit di sini, lalu di situ saya langsung membuat rekaman. Supaya itu salah satu cara yang paling sederhana, dan saya pribadi berpendapat tidak ada dosen siapapun yang tidak sanggup berbuat itu. Karena yang saudara perlu hanya ketik di layar dan rekam suara. Yang diperlukan, saya kira kalau saudara menggunakan mikrofon kecil yang dicolok di komputer saudara, yang seperti yang di telinga itu, saya kira itu cukup. Kalau saudara, saya tidak tahu kesediaan di toko, saya pakai mikrofon tempel yang lebih bagus. Waktu dulu saya beli di Jakarta sekitar 70-80 ribu, tidak mahal, tapi saya tidak tahu, mungkin sekarang tidak ada stok lagi karena soal ini. Itu yang paling sederhana. Itu contoh. Nah, saya kembali. Sekarang saya mau menunjukkan contoh yang saya sudah siapkan menggunakan video. Oke. Oops, wrong one. Maaf, salah. Nah, ini adalah sebuah, kalau mungkin saudara bisa baca, laman dengan contoh ceramah video. Saya tulis di sini, tolong nonton video ini dengan seksama. Di dalamnya dosen memberikan ulasan dari Dr. Bobby Clinton mengenai cara melayani dengan baik sampai akhir kehidupan. Nah, saya menggunakan, ini video ini kira-kira 30 menit lebih. Ini ada di YouTube, saya sudah upload di YouTube, dan saya sudah membuatnya. Nah, saya tidak akan mainkan seluruhnya, tapi sebagai mahasiswa, saya tinggal klik di sini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kelihatan? Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau bicara sedikit mengenai di sini saya menggunakan wajah. Seorang pemimpin bisa bertahan. Lalu saya loncat sedikit. Hadirat Allah saya kasih PowerPoint saya. Hadirat Allah itu menentukan dan ada kalanya ada wajah, ada kalanya tidak pakai wajah. Namun kita mengetahui bahwa supaya saya bisa melihat kekuatan yang ada pada saya, dan memang saya post di sini.
supaya bukan karena wajah saya terlalu hebat, tetapi supaya masih ada koneksi ya, bukan hanya ada kata-kata dengan suara lalu membuat orang tertidur, masih ada koneksi dengan mahasiswa. Saya kasih wajah saya di pojok. Ya. Jadi saya main rubah begitu di dalam video ini. Saya main rubah di dalam video ini. Harapan saya, dan terus terang, saya harap saudara bisa nonton video ini, kalau tidak 100%, paling tidak nonton sedikit, dan memberikan kepada saya dan kepada kita semua masukan mengenai efektifnya video tersebut. Cara begini, apa ini efektif? Saya masih tidak bisa memikirkan satu cara yang bukan live yang lebih efektif dari ini. Menurut saya ini yang paling efektif selain live. Oke? Selain live. Dan live pun, nah, bicara sedikit mengenai live, mengenai Zoom. Zoom ada baiknya, karena bisa lihat wajah semua orang. Tapi Zoom mengharuskan semua orang harus kumpul pada jam yang sama. Dan memang itu bukan keunggulan dari belajar daring. Belajar daring adalah kita bisa belajar sesuai dengan jadwal pribadi kita. Ya. Jadi kalau saya nanti mengajar kepemimpinan di GMS, saya punya rencana begini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan rekaman-rekaman lengkap untuk semua pelajaran saya. Lalu saya akan minta mahasiswa menonton itu dan membuat catatan. Bisa jadi saya akan mempersiapkan diktat dengan ada blank-blanknya, saya tidak tahu, mungkin saya berbuat begitu. Tetapi nanti tujuan saya, harapan saya adalah saya akan ambil waktu mungkin 1 jam, ya, atau 30 menit, atau tergantung ya. Lalu di dalam waktu itu kita tidak lagi main presentasi, kita cuma diskusi saja, interaksi. Jadi itu satu model dari Moodle, Halo Pak Bindaro, masih ada? Masih ya? Bagaimana di Bali? Oke, baik di Bali semua. Itu satu model yang saya propose. Nah, salah satu tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah mendengar juga masukan-masukan dari saudara. Nah, sebelum saya meninggalkan ini, saya mau tunjukkan beberapa elemen lain. Nah, tadi saya sudah tunjukkan laman contoh dengan audio, saya menunjukkan laman contoh dengan video. Ini ada sesuatu yang mirip sekali, namanya buku. Namanya buku. Nah, sebenarnya buku itu hanya laman-laman yang diurut bersama. Jadi, tolong saudara lihat di sebelah kanan. Moga-moga ini jelas. Ups. Bisa lihat, ini daftar isi. Oke, di sini ada daftar isi. Jadi nomor 1 ini dia, singkat sekali. Nomor 2 ini bab 2 ya, bab 2. Oke, di bawah bab 2 ada laman pertama. Di sini mungkin terlalu besar ya. Ups. Di sini saya berikan pelajaran mengenai 5 stages of grief dan hubungannya dengan kepemimpinan dan change gitu ya. Di sini memang ini karena saya ambil semua bahasa Inggris, seharusnya saya tidak akan pakai bahasa Inggris di sini. Tapi saya kasih rekaman juga ya. Ini ada suara. Saya diberikan 5 menit. Oke. Kenapa kita mau bicarakan teori kehilangan atau teori kesedihan dari Elizabeth? Nah, dalam hal ini saya cari-cari sesuatu ceramah tambahan, memang bahasa Inggris. Saya cari-cari ceramah tambahan dari YouTube, lalu saya tempel di bawah
For further study, view this video. Ya. Nah, ini adalah salah satu laman dalam sebuah buku. Sebenarnya ini sama persis dengan laman study tadi, hanya digabung-gabung supaya ada semacam urutan atau ada semacam begitu. So, bagaimana? Semua masih nangkap? You have response? Bagaimana Serono? Baik-baik? Hebat. Lanjut, lanjut. Questions? Pak, Yes. untuk rekaman mempersiapkan kelas dengan video tadi, itu dipakai apa? HP saja cukup kah? Saya kira tidak. Kalau mau membuat seperti saya contohkan, harus pakai laptop atau komputer. Oh, laptop atau komputer. Ya. Nah, kalau hanya rekaman audio, Pak, terus terang, jangan saudara coba berbuat ini dengan HP. It's not going to be possible. It's di luar kemungkinan, oke? Sama seperti saya suruh saudara ngedit makalah di HP. It's tidak masuk akal, oke? Apakah ini bisa dinonton oleh mahasiswa dengan HP? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Tetapi Pak Gatut, mengenai mempersiapkan rekaman-rekaman itu, saya dengan Bagus dan Han sudah bicara dan nanti segera, saya harap dalam minggu ini, banyak tutorial ini. Memang mempersiapkan tutorial makan waktu, tapi saya akan berusaha mempersiapkan tutorial supaya saudara bisa tahu cara bagaimana untuk melakukan. Oke? Ya. Yang lain? Saja. Silakan angkat tangan dulu supaya lebih jelas. Ya. Saya mau bertanya, bisa? Mana dia? Silakan, saya tidak tahu Ya. siapa. Shalom Pak Keith. Oh, ini. Oke, silakan Pak. Ya. Shalom Pak Keith. Ya, Saya shalom. mau tanya, jadi apakah Moodle ini bisa dipakai untuk aktivitas live streaming? Atau hanya untuk melakukan rekaman saja? Oke, good question. Begini, saya kasih jawaban. Ada sebuah aplikasi yang bisa kami mengintegrasikan ke dalam Moodle, namanya Big Blue Button. Saya nggak tahu dari mana nama itu, tapi itu namanya Big Blue Button. Kami dapat mengintegrasikan itu ke dalam Moodle. Hanya ia memerlukan sebuah network server yang tersendiri. Nah, saudara bisa bayangkan, untuk melakukan live streaming kayak Zoom, network power yang dibutuhkan oleh perusahaan Zoom lumayan. Bukan lumayan, sangat. Oke. Jadi, kalau dari pihak sekolah, mau saya mengintegrasikan, saya belum mengintegrasikan Big Blue Button, justru karena dia memerlukan network server dan itu menyangkut biaya. Kalau itu dianggap perlu, jelas kami bisa bicarakan soal biaya. Jadi itu jawaban singkat, Pak. Bisa. Begini, lebih banyak orang yang akan sambung secara sekaligus, lebih kuat komputer kita yang kita perlukan. Okay? Kalau itu masuk akal kepada saudara. So the more people, the more simultaneous connections that we have, the more power, network power we will require, and a larger server is required. Okay? Siapa yang tanya tadi? Pak Pangeran ya? Iya, saya Pak. Karena ya untuk
kami mengajar misalnya, kalau saya memperhatikan dengan yang Bapak jelaskan tadi, materi mengajar kami mungkin hanya bisa kami rekam dalam video hanya dalam waktu maksimal 1,5 jam, 1 diktat sudah selesai kami baca. Sedangkan kami kan harus mengajar untuk mahasiswa, untuk dosen S2 harus mengajar paling tidak 30 jam. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi ini? Sedangkan kalau kita hanya membaca diktatnya saja, kita rekam dalam satu video, 1,5 jam sudah selesai, Pak. Itu satu. Kedua, untuk mahasiswa S2 mereka lebih membutuhkan banyak interaksi karena mereka punya banyak pertanyaan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau saya lebih membutuhkan satu aplikasi di mana kita bisa berinteraksi secara langsung. Sekalipun tadi Pak Keith tadi sudah menyinggung itu bukan the main idea untuk belajar secara daring, tetapi menurut saya itulah yang saat ini kami butuhkan. Mungkin Pak, ya teman-teman yang lain mungkin bisa kasih tanggapan bagaimana? Oke. Kalau ada 2 pertanyaan, yang pertama sudah terlupa, Pak. Tolong ingatkan. Yang pertama tadi? Kalau kita hanya merekam semua materi dalam bentuk video 1,5 jam sudah selesai, Pak. Baik. Saya kira kalau hanya baca diktat, percuma. Kan mahasiswa itu pun bisa membaca. Betul. Jadi saya kira saya punya rencana, saya tidak sekedar membaca, tapi saya justru mengajar seperti di dalam kelas. Perbedaannya mungkin saya akan kasih, maaf ya, gigitan-gigitan yang kecil-kecil, ya. Maksudnya saya tidak akan memberikan semua sekaligus, mungkin saya berikan 15-20 menit, lalu saya cari interaksi. Oke, itu satu. Nah, mengenai yang kedua, betul. Mengenai interaksi itu betul. Betul sekali. Izinkan saya, maaf, screen saya masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke. Saya mau tunjukkan salah satu, let me see, where was it? Nah, ini. Ini yang digunakan waktu saya kuliah S3 yang dianggap dari saya di Regent University yang sudah akreditasi negara dan segala sesuatu. Jadi yang mereka menggunakan adalah forum, dan justru di level S3 mereka memaksa dan menilai interaksi kita. Nah, ini contoh. Alright, di sini saya membuat sebuah topik. Saya sebagai dosen, saya membuat sebuah topik. Lalu coba lihat topik ini. Oke, saya tulis. Tantangan yang besar untuk dosen adalah bagaimana menyampaikan bahasa secara efisien dan memegang perhatian mahasiswa. Saya kira ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan. Bahan tertulis, halaman, dan ini seperti yang tadi. Lalu di sini saya tulis, menurut Anda, apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing cara ini? Jadi, masing-masing mahasiswa diharuskan untuk menanggapi. Mereka harus menulis tanggapan mereka. Dan waktu saya ikuti S3, setiap minggu dosen posting satu topik, satu pertanyaan. Dan saya sebagai mahasiswa diwajibkan dalam hari Senin, Selasa, atau Rabu, saya wajib menulis jawaban, biasanya tidak harus panjang, mungkin 4-5 kalimat, tapi bukan hanya omongan, harus dipikirkan matang-matang, saya tulis. Lalu di dalam hari Kamis, Jumat, Sabtu, saya wajib menulis tanggapan terhadap 1 atau 2 tulisan rekan mahasiswa. Nah, ini beda dengan diskusi live, jelas.
Dan saya tidak mengatakan bahwa diskusi live itu tidak perlu dan tidak baik. Saya hanya katakan bahwa ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menciptakan interaksi. Nah, kelemahan ini bukan live, jelas saya mengerti, itu kelemahan. Keuntungan adalah ini. Tidak ada mahasiswa yang boleh duduk diam. Jadi semua mahasiswa wajib berinteraksi, wajib, dan itu dinilai. Ya, nilainya sederhana, maksudnya bukan dinilai belum tentu mutu apa harus dipikirkan, tapi dinilai baik atau tidak baik. Mengerti maksud saya dan itu maksudnya. Jadi Pak, saya tidak bisa, ya betul pertanyaan. Tapi kita tahu kayaknya orang lain. Suaranya hilang ya? Iya, suaranya kok hilang ya? Sebentar Pak Ki. Suara hilang. Suara hilang. Iya. Internetnya nggak stabil. Internetnya bagusan di Indonesia rupanya. Itu Pak ya? Iya, apa ini? Bagusan di Nongko Jajar rupanya. Betul. Mati ya? Berarti sinyalnya dia yang hilang. Iya. Bisa tolong Pak Bindargo ganti dulu? Bukan mudel, Pak. Udel. Oh, serba bisa, oh. Ini bangnya turunnya loh, ini. Bisa turu-turu aja. Gimana Pak Gani? Iya. Masih belum. Padahal kan hidup punya Pak Git. Itu Pak ya. Halo Pak Git. Suaranya Bapak tiba-tiba hilang Pak. Unmute gitu. Di-mute. Sekarang di-mute. Apa ada yang berbuat sesuatu sehingga itu jadi begitu? Mesti buang undi ini. Buang undi lalu dilempar ke laut. Pak Kalau Binarko, jadi ini jamnya Cepel nih. Pak Binarko di unmute dulu Pak Bin.